Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janatul Fitri Khaira. Di video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan decision tree di aplikasi Oren. Sebelum mengikuti langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan apa itu decision tree. Decision tree atau pohon keputusan adalah salah satu metode dalam pembelajaran mesin atau machine learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan data atau membuat prediksi dari suatu data berdasarkan aturan-aturan tertentu. Metode ini dinamakan pohon karena bentuk strukturnya tuh menyerupai pohon, yang mana terdiri dari akar atau root sebagai tempat awal pengambilan keputusan, cabang atau branch sebagai jalur dari satu keputusan ke keputusan lainnya, dan daun sebagai hasil akhir dari proses pengambilan keputusan yang berupa nilai. Decision tree ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu mudah dipahami karena menyerupai cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan. Nah, untuk kekurangan itu seringkali terjadinya overfitting di mana precision yang dihasilkan tidak sepenuhnya 100%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan decision tree di aplikasi Orange. Pertama kali kita harus menggunakan data. Nah, data yang saya gunakan adalah data ini dataset farmasi decision tree. Eh, pada data ini terdapat 4 parameter, yaitu kadar zat, pH, volume volume kemasan dalam mili, waktu larut dalam menit, dan juga ada jenis obat yang digunakan. Nah, jenis obat yang digunakan pada pengerjaan kali ini tuh ada 3 jenis obat, ada antibiotik, ada analgesik, dan ada antipiretik. Data yang saya gunakan itu terdiri dari 154 data. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Orange-nya. Nah, ini sudah muncul aplikasi dari Orange-nya. Yang pertama yang kita lakukan itu kita pilih file, lalu kita karena filenya masih kosong, belum kita input dari file Excel-nya, kita dapat menekannya 2 kali. Nah, selanjutnya kita ambil datanya. Ini data yang kita akan masukkan. Terus open. Nah, sudah masuk datanya. Terus, pada bagian numeriknya, row yang kita gunakan itu fitur pada nomor 1 sampai 4. Namun, pada nomor 5, itu tipe yang kita gunakan adalah kategorikal. Nah, row yang kita gunakan itu adalah target. Setelah itu, kita ganti dulu. Nih, dia dapat diatur-atur dan kita ganti ke target. Terus kita tekan apply. Nah, setelah dia kayak gini, kita dapat close. Berarti file yang di sini datanya sudah ada data yang akan kita lakukan decision tree. Selanjutnya, kita mencari model untuk menentukan nilai dari decision tree-nya. Yang pertama, kita menentukan modelnya dulu. Kita search. Di sini adalah tree-nya. Pada bagian modelnya, kita tekan tree. Lalu kita hubungkan file dengan tree-nya. Kayak gini. Nah, di sini datanya masih belum bisa divisualisasikan analisisnya, maka kita ambil pada bagian visualize-nya pada bagian tree viewer. Nah, di tree viewer ini untuk melihat uh, kesimpulan dari decision tree dari data yang kita gunakan. Lalu kita hubungkan. Di sini pengaturannya model ke tree. Selanjutnya, uh, seperti ini data kesimpulan yang
kita dapatkan dari decision tree ini. Yang mana pada volume kemasan dalam mili itu yang kecil sama dari 1,9 terdapat pada antibiotik dengan data yang diambil adalah 50 dari data dari antibiotiknya, yang mana itu menunjukkan 100%. Selanjutnya selanjutnya pada volume yang besar dari 1,9 ini terdapat pada antipiretik dengan penggunaan data 53 dari 103 data yang menunjukkan 51,5%. Lalu pada waktu larut dalam menit kecil dari 1,7 itu terdapat pada jenis golongan obat analgesik yang mana menggunakan data 49 dari 54 data dari analgesik yang menunjukkan 90,7%. Lalu yang besar dari 1,7 itu ada antipiretik dengan menggunakan datanya itu 48 dari 49 data yang menghasilkan 98%. Selanjutnya untuk volume kemasan dalam mili itu analgesiknya didapatkan uh, 97,9% dari data 47 dari 48 data. Ini kecil sama dari 4,9 mili. Terus yang besar dari 4,9 itu pada antipiretik. Itu didapatkan 4 dari 6 data yang menghasilkan 66,7%. Selanjutnya pada waktu larut dalam menit pada mm, menit 1,5 kecil sama dari 1,5 menit itu ada pada antipiretik. Data yang diolah itu 3 dari 3 yang menghasilkan 100%. Selanjutnya pada analgesik besar dari 1,5 itu ada 2 dari 3 data yang menghasilkan 66,7%. Ini hasil dari penglihatan menggunakan decision tree dengan menggunakan widget dari tree viewer-nya. Namun, selain dari dilihat dari tree viewer, kita juga dapat melihat dengan menggunakan scatter plot. Dapat kita searching aja di sini scatter. Nah, ini scatter plot. Lalu kita hubungkan dan kita ubah dari selected data menjadi data ke data. Lalu oke. Dan kita dapat mengklik 2 kali pada bagian scatter plotnya. Sehingga dihasilkan eh, hasil yang seperti ini, menghasilkan plot-plot yang terdiri dari 3 warna. Pada warna merah di sini dijelaskan antibiotik, warna biru itu analgesik, dan warna hijau itu antipiretik. Di sini kita dapat lihat ini sumbu Y-nya dan ini sumbu X-nya. Sumbu Y-nya itu adalah nilai dari pH, dan sumbu X-nya itu adalah volume kemasan dalam mili. Di sini dapat kita lihat pada analgesiknya rentang volume kemasannya itu kisaran kurang dari -1 sampai dengan 6,2. Nah, di sini juga dapat kita lihat rentang-rentang dari pH-nya juga dari analgesik rentang antara 0 sampai 4. Dari sini kita dapat melihat nih rentang-rentang dari antibiotik dan antipiretiknya juga. Dan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya ini juga dapat kita adjust sesuai yang kita ingin lihat baik itu kadar zatnya, pH,
volume kemasannya atau waktu larut atau dalam menitnya. Selanjutnya, selain dari scatter plot dan tree viewer, kita juga dapat nih ngelihat precisionnya. Apakah precisionnya itu 100% atau kurang dari 100%. Kita dapat menggunakan tes test score. Kita dapat mencari di sini test score, lalu kita hubungkan dengan tree-nya. Nih, setelah itu kita dapat menggunakan confusion metric untuk menentukan precisionnya. Kita hubungkan antara test score dengan confusion metricnya, lalu kita hubungkan pada file ke tes dan skornya. Nah, ini telah bergerak menjadi 100%. Dapat kita lihat nih, kita tentuin confusion metricnya. Nah, di sini dilihat bahwa pada analgesik, data yang dianalisis itu 92,2%. Nah, pada antibiotik, 100% data dianalisis pada decision tree ini. Terus antipiretik 94,2%. Ini kita dapat melihat bahwa pada analgesik dan antipiretik ada data yang tidak dianalisis, yang mungkin disebabkan oleh data ini memiliki kemiripan sehingga tidak dapat dianalisis dengan sempurna oleh decision tree ini. Nah, pada tes score-nya kita dapat lihat precision-nya itu cuma 0,954. Tuh. Baik, sekian penjelasan saya mengenai decision tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.